حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم din abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Mana yang lain? Ismail mana? Ada? Mana Halif ada juga? Baik, siapa yang ingat untuk apa Allah Ta'ala menciptakan manusia dan jin, ya? Untuk berilmu, mungkin perlu ada tahapannya. Untuk bertakwa, ya? Iya, untuk menyembah Allah. Siapa yang ingat dalilnya? Manusia dan jin diciptakan untuk menyembah Allah. Siapa yang ingat dalilnya, ayah? Iya, betul. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Tayyib. Apakah mungkin kita menyembah Allah tanpa ilmu? Mungkinkah tidak mungkin? Iya, tidak mungkin. Kita tak tahu apa yang Allah inginkan. Kita tak tahu bagaimana cara menyembah yang betul tanpa adanya ilmu. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah di dalam kitab Arba'in. Beliau punya kitab Arba'in juga, Arba'in hadis. Bahwasanya tanpa ilmu seseorang tidak mampu, tidak mengetahui cara beriman, cara menyembah, cara beramal dan seterusnya. Menunjukkan bahwasanya ini semua, yaitu ibadah, itu memang dibina di atas ilmu. Berarti kesimpulannya menuntut ilmu itu mustahab atau mubah atau makruh? Ya? Iya, wajib. Hukum asalnya adalah wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Hadisnya Hasan li ghairi. Tayyib. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Miftah Daris Sa'adah, beliau mengatakan man talabal ilma liyuhyiya bihil Islam fahuwa minas siddiqin wa kana darajatahu ba'dal anbiya'i wal mursalin. Tayyib, man talabal ilma liyuhyiya bihil Islam. Barang siapa menuntut ilmu demi menghidupkan Islam, agar Islam hidup, agar syariat Islam menjadi semarak kembali, menjadi apa? Syiarnya itu jelas. Maka kana minas siddiqin, dia termasuk dari para siddiqun. Wa darajatuhu ba'da darajatil anbiya'i wal mursalin. Dan derajat dia adalah setelah derajat para nabi dan rasul. Berarti mana yang derajatnya lebih tinggi? Orang yang mati syahid atau siddiqun? Orang yang mati syahid atau siddiqun? Iya, siddiqun. Dari mana kita tahu? Siapa yang ingat ayatnya? Orang yang mati syahid derajatnya, orang yang siddiqun lebih tinggi derajatnya daripada orang yang mati syahid. Siapa yang ingat dalilnya? Ada yang ingat dalilnya? Ya? Siddiqun adalah orang yang banyak membenarkan Allah dan Rasulnya. Dia jujur dan banyak membenarkan Allah dan Rasulnya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Aisyah As-Siddiqah. Baik. Seperti siapa? Maryam As-Siddiqah. Baik. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Siapa yang melanjutkan? Siapa yang melanjutkan? Ya? Apa? Minan? Ya, minan nabiyina. Was. Bukan itu. Was. Itu tadi, was. Bukan sob. Bukan. Ya. Ayo diperbaiki. Mana nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itulah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Dari kalangan para nabi, para siddiqun, para syuhada dan solihun. Berarti derajat tertinggi siapa? Derajat tertinggi? Ya, derajat tertinggi punya siapa?
Iya, para siapa? Para nabi dulu, baru yang kedua, iya siddiqun, baru yang ketiga, iya orang yang mati syahid, yang keempat, itu syuhada orang mati syahid, yang keempat, ya, bukan yang itu, yang tadi itu, iya solihun. Berarti memang apa? Siddiqun itu derajatnya lebih tinggi dari syuhada. Derajatnya adalah di bawah para nabi. Kata Ibnul Qayyim, ini untuk siapa? Orang-orang yang belajar demi menghidupkan Islam. Baik. Sekarang kita lanjutkan pembahasannya, masuk ke muka surat 35 dari Kitabul Adab, masih di Al-Mustawas Salis, level yang ketiga. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala, ad-darsu rabi'a asyar, pelajaran yang ke-14. Wa min adabi qada'il hajah, termasuk dari adab menunaikan hajat, an Abdurrahman ibni Abi Qurad radhiyallahu an qala kharajtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ilal khala. Saya pernah keluar menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke khala, yaitu yarmakallah maudhi'un litakhalli, tempat untuk menyepi. Baik. Takkan masuk ke bilik mandi berdua, bukan itu. Aisyah mengatakan di zaman itu belum ada bilik kecil, belum apa itu, bilik mandi, belum ada mirhat, belum ada apa tempat buang hajat di dalam rumah. Tapi lalu bagaimana kalau mereka ingin buang hajat, mereka ke lembah-lembah yang agak sepi, yang tidak dilihat orang. Dan ma'ruf para sahabat selalu mengawal Nabi, menyertai Nabi. Jangan sampai diserang orang kafir atau munafik atau apa. Mereka mengawal, tapi tentunya bukan dekat-dekat, mereka agak jauh posisinya. Jadi beliau keluar menyertai Nabi untuk apa? Untuk menjaga, jangan sampai Nabi terkena bahaya dan sebagainya. Atau mungkin Nabi memerlukan bantuan ini itu, seperti dalam hadis Ibni Mas'ud. Wa kana idza aradal hajah ab'ad. Nabi apabila ingin buang hajat, beliau menjauh. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Al-Baihaqi. Ini diriwayatkan dari sahabat yang jarang disebut ya, Abdurrahman bin Abi Qurad. Hadisnya riwayat Nasai dan Baihaqi. Sebenarnya ada riwayat yang lebih terkenal. Seperti yang Ana sebutkan di dalam apa? Riwayat ke Kutubut Tis'ah itu, kalau tidak salah ada di situ, atau di dalam Sulasiyat Abi Dawud, yaitu apa? Hadis Mughirah bin Syu'bah, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada ayat habal madhab ab'ad. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ingin pergi ke suatu tempat untuk pergi, maksudnya adalah apa? Untuk buang hajat, ab'ad, beliau menjauh. Hadis ini lebih terkenal daripada hadis Abdurrahman bin Abi Qurad. Hadis Mughirah bin Syu'bah ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Dan asalnya, kata para hufat, asal hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Lafadznya agak panjang. Yang nanti Mughirah menceritakan masalah apa itu? Al-mashu alal khufain. Mengusap dua khuf. Intinya apa? Dua hadis ini, hadis Abdurrahman bin Abi Qurad dan hadis yang lebih apa sih? Oh ya. Yang mana? Ini yang di hadapan kita, hadis Abdurrahman bin Abi Qurad, riwayat Nasai. Ya, Nasai dan Baihaqi. Dan yang lebih terkenal adalah hadis Mughirah bin Syu'bah, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Iya, yang di hadapan kita riwayat Nasai ini. Si Nasai juga meriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah. Hadis Mughirah lebih terkenal. Intinya termasuk dari adab adalah kalau buang hajat itu kita agak menjauh. Jangan ada banyak teman, tahu-tahu kita jongkok. Wah, nanti teman pingsan, ada silent killer, bahaya. Bau busuk. Berarti apa? Harus menjauh, agak menjauh. Terutama kalau kita habis makan jering, jering apa itu, jengkol atau petai dan seterusnya, maka kita agak menjauh. Adapun kalau buang air kecil, yaitu kencing, ini lebih ringan. Karena apa? Baunya tidak terlalu parah dibanding dengan yang pertama tadi. Makanya Nabi menyuruh sahabatnya untuk mendekat. Siapa sahabat yang disuruh mendekat waktu itu ya? Ya?
Bukan. Atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala subatati qaumin fabala qaiman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi tempat sampah suatu kaum kemudian kencing sambil berdiri. Dalam riwayat lain, fa'aratu an abta'id faqal udnu. Saya ingin menjauh. Tapi Nabi malah mengatakan mendekatlah. Kemudian menjadikan dia sebagai hijab agar tidak dilihat orang, tapi dia disuruh membalik tentunya. Yaitu siapa? Sahabatnya itu. Sahabatnya adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau untuk kencing tidak mengapa, tidak jauh-jauh. Yang penting aurat jangan dilihat orang. Tapi kalau untuk berak menjauh. Karena apa? Baunya kan lebih keras, apa istilahnya? Lebih menyengat, ya, lebih mengganggu orang, tak boleh. Mengganggu orang tidak boleh. Kita baca nastafidu minal hadis, kita ambil faedah dari hadis ini. Alamana dinul Islam al-adabal hasanah. Agama Islam mengajarkan kepada kita adab-adab yang bagus. Apa adab yang bagus di sini? Apa saja tadi, ya? Kalau buang hajat kenapa? Maksudnya apa yang dilakukan kalau buang hajat? Ya, menjauh. Ya, kenapa? Iya, tentunya apa? Wajib menjaga aurat. Sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarah, di antara hikmah menjauh adalah agar aurat tidak nampak, tidak senang untuk nampak. Baik. Soalnya kalau dekat, boleh jadi apa? Kena angin atau apa jadi nampak, maka beliau menjauh. Yang kedua, yang bagi an tastatira an ayunin nas inda qada'il hajah. Semestinya Anda itu menutup diri dari pandangan mata manusia tatkala buang hajat. Itu jangan sampai aurat nampak. Ini hikmah kedua. Seperti yang dijelaskan oleh para pensyarahnya. Hikmah pertama agar tidak mengganggu orang dengan bau busuk. Yang kedua adalah agar tidak ternampak aurat itu. Tidak seperti orang kafir yang tidak punya rasa malu sehingga suka memamerkan auratnya. Saking murahnya sampai dipamer-pamerkan. Tayyib. Ada buang hajat yang telah kita lewati kemarin apa? Yang kemarin pembahasannya apa? Iya. Berbuat apa? Iya, membaca doanya itu. Doa minta perlindungan. Tayyib. Kemudian, mana tadi? Ini. At-taqwim, penilaian. Yang pertama, hal tudhiru aurataka amama zumalaika indal baul. Apakah Anda menampakkan aurat Anda di hadapan rekan-rekan Anda ketika kencing? Ya. Ya, apa artinya? Ya. Iya, saya tidak menampakkan aurat saya di hadapan rekan-rekan saya ketika kencing. Tidak seperti yang ya kalau kalau kita di pondok, alhamdulillah pondok Ahlus Sunnah diajarkan adab-adab yang baik. Tapi kalau di sekolah mungkin tidak terlalu diperhatikan, tidak terlalu apa ditekankan adab-adab seperti ini. Dulu waktu anak masih sekolah menengah pertama, ternyata apa? Anak-anak hatta anak cikgu pun tidak punya adab. Malah pengen tengok-tengok. Oh, merah, orang yang punya rasa malu ya marah. Masing-masing sudah punya, ngapain tengok punya orang lain. Dan seterusnya. Adab rusak karena tidak diajar baik-baik di sekolah. Malah mungkin apa? Diajar adab yang buruk oleh television atau apa itu. Harusnya apa? Saling menutup aurat, bukan malah menengok aurat orang lain atau memamerkan aurat diri sendiri. Nah, nanti kalau ada kucing tengok, kucing salah sangka kena cakar pada muka. Yang kedua, taqdi hajatak. Di mana Anda buang hajat? Di mana buang hajat ya? Iya, fil mirhat. Artinya apa? Iya, di toilet, betul. Kalau desa-desa yang sudah agak maju atau di mana itu kampung-kampung yang maju, kenapa?
Iya, kalau kalau di desa yang agak-agak terbelakang biasanya apa? Toiletnya toilet terpanjang di dunia. Di mana itu berarti? Iya di sungai, betul. Ya itu yang sering ya namanya kampung yang masih agak terbelakang. Atau kalau terpaksa misalkan tidak ada sungai, tidak ada toilet, kita buang hajat di mana? Ya, tempat sampah. Ya, yang penting apa pandai-pandai lah gimana caranya. Ya Nabi kencing di tempat sampah. Yang penting pandai-pandai, jangan sampai tahu-tahu udah biawak ngap. Ya, iya mungkin apa di hutan-hutan. Yang penting apa hati-hati ada harimau. Ya, iya. Nabi terkadang apa pergi ke khusus yaitu ke kebun-kebun yang rimbun. Apa-apa nggak mati tanaman. Insya Allah jadi baja kan ya Insya Allah. Di sini panggil apa baja kan? Baja. Wah, jadi baja. Kalau Indonesia bilang apa ya pupuk, jadi pupuk. Baik. Atau mungkin apa di lembah-lembah seperti yang dilakukan Aisyah, dilakukan oleh Ummu Mistah dan beberapa sahabiat. Perlu apa korek-korek agak agak lubang dalam. Yang penting doa-doa. Kalau kebetulan misalkan kita terpaksa seperti itu di suatu lembah atau di tempat yang sunyi karena jauh dari rest area, kalau sebelum sebelum masuk ke tempat yang sunyi itu kita baca doa apa? Betul, a'udzubikalimatillahit tamat min syarri ma khalaq. Kadang ada lubang tahu-tahu sudah ada penghuninya, mungkin ular kah atau hewan lain atau makhluk jenis lain. Nah, kita berdoa pada Allah agar terlindungi dari makhluk-makhluk yang seperti itu. Dan jangan sampai kita menyakiti makhluk, terutama apa? Jin-jin kecil belum punya kemampuan, belum punya daya tahan yang besar, boleh jadi mati kena air panas. Kencing panas kan? Nah, iya panas memang. Nah, itu makanya kita harus doa-doa dan seterusnya agar apa? Jin-jin segera menyingkir lebih dahulu dan seterusnya. Dan di sebagian riwayat memang apa? Kita dilarang untuk asal kencing di lubang-lubang di tanah, tapi kita korek sendiri. Jangan apa? Sudahlah hewan susah payah gali lubang, tahu-tahu kita buat banjir dia, kasihan. Nah, kita buat lubang sendiri. Tayyib ilahuna, selesai ya. Ilahuna wallahu a'lam. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masih di akhir-akhir muka surat ke-9 dari Syarah Al-Qawaidil Arba. Qala Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Tayyib. Yang terakhir adalah membicarakan masalah syukur. Wa sarafuha fi ghairi ta'atillahi azza wajal. Banyak dari umat manusia mereka mempergunakan mengarahkan nikmat-nikmat tadi bukan kepada ketaatan pada Allah azza wajal, fasarat sababan li syaqawatihim, sehingga nikmat tadi berubah menjadi sebab kecelakaan mereka. Diberi duit yang banyak seperti apa? Orang-orang kafir malah dipakai untuk membuat-buat kesyirikan, membuat kemaksiatan, kebid'ahan, akhirnya jadi celaka sendiri. Mungkin apa? Malah duitnya dihabiskan untuk apa itu ke mana misalkan kasino-kasino itu tempat-tempat perjudian. Akhirnya celaka sendiri karena ya duit habis, rumah tangga jadi kacau. Jangan-jangan dia menggadaikan rumahnya atau seperti di sebagian negara, anak istri pun digadaikan, akhirnya hancur hidupnya dan menghancurkan orang lain. Atau apa yang suka ketagih dadah istilahnya itu, duitnya dihabiskan untuk menghisap dadah. Akhirnya duitnya ya karena habis akhirnya berhutang atau mungkin malah merompak dan seterusnya. Akhirnya celaka sendiri. Tayyib. Amma mayyashkur, adapun orang yang bersyukur, fa innallaha yaziduh, maka sesungguhnya Allah akan menambahi dia dengan kenikmatan. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian memberikan pengumuman, ta'adzana yaitu mengumumkan. Lamnya waqi'atun li jawabi qasamin mahdhuf. Wallahi la in syakartum, demi Allah atau wa izzati, demi keperkasaanku, jika kalian bersyukur la azidannakum,
pasti aku akan memberikan tambahan untuk kalian. La in syakartum, ini maf'ulnya dihapus. Atau apa? Muta'aliknya dihapus. Syakartum ala nikmati. Nikmat yang mana? Semuanya. Tatkala dihapus, maka dia bersifat umum. Nikmat apapun, jika kalian mensyukuri, maka Allah akan memberikan tambahan. Maf'ul bih kedua juga dihapus. La azidannakumuh. Aku akan menambahkannya untuk kalian. Tatkala maf'ul bih kedua dihapus, ini menunjukkan umum juga. Dan tambahan itu memang tidak terbatas. Terserah Allah Ta'ala memberikan tambahan berapa. Tayyib. Wallahu jalla wa ala yazidus syakirin. Allah jalla wa ala akan memberikan tambahan kepada orang-orang yang bersyukur. Min fadlihi wa ihsanih. Dari kurnianya dan kebajikannya. Tayyib. Fa'idha aradtal mazida minan ni'am, maka jika Anda ingin adanya tambahan dari kenikmatan-kenikmatan, fashkurillaha azza wajal, maka bersyukurlah kepada Allah azza wajal. Tayyib. Ayat ini yang disebutkan tadi, ini adalah keutamaan bersyukur. Berarti bersyukur itu wajib atau mustahab atau mubah atau makruh atau haram? Mustahab. Wajib, ya? Atau ragu? Apa itu? Ya? Iya, wajib. Memang sudah betul, jawaban sudah betul, wajib. Allah Ta'ala mengatakan, Anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Bersyukurlah kalian kepadaku. Menunjukkan apa? Bersyukur itu wajib. Dan juga bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kalian itu kembali. Jadi bersyukur itu wajib. Tayyib, kita diberi apa? Masa muda, kita gunakan untuk rajin sholat, rajin apalagi membaca Quran, rajin menuntut ilmu syar'i, rajin apa saja yang mungkin. Sebagai anak muda, kita membantu orang-orang yang dalam kesulitan. Misalkan, demikian pula yang sudah tua dengan sekian pengalaman dan ilmu, membantu yang muda, membimbing kepada apa? Kehidupan yang lebih baik, cara beragama yang lebih baik, dan seterusnya. Atau kita diberi kelebihan harta, kita gunakan untuk menolong fakir miskin, menolong sesama, menolong anak yatim, atau menolong jihad fisabilillah, kalau ada jihad fisabilillah misalkan, dan seterusnya. Contoh nikmat apa lagi? Ya? Apa? Bukan itunya. Tapi tadi ada contoh, ya nikmat adalah apa? Masa muda dengan kekuatannya, masa tua dengan ilmu dan pengalamannya, harta, apalagi nikmat. Iya, apa? Iya, yang punya ilmu, apa yang dilakukan untuk bersyukur yang punya ilmu? Oh, apa? Iya, mengajarkan kepada yang lain, membimbing kepada yang lain, jangan kedekut, jangan pelit. Ketika ada temannya bertanya, ini yang betul bagaimana cara sujud sahwi, yang betul bagaimana cara wudhu yang baik, diajarkan. Baik. Tapi jangan ilmu yang buruk-buruk. Oh, saya punya ilmu, saya pakar untuk mencuri, ya jangan diajarkan, itu berdosa, tak boleh. Tapi yang baik-baik, nikmat yang baik-baik itu tadi disyukuri, diajarkan ke orang yang lain dan seterusnya. Tayyib. Kemudian kata beliau di sini, fa idza aradtal mazida minan ni'am fashkurillaha azza wajal. Maka jika Anda ingin tambahan dari kenikmatan-kenikmatan, maka bersyukurlah kepada Allah azza wajal. Wa idza aradtu, entah ini mungkin salah cetak dari itunya ya, yang sekretarinya mungkin ya, juru tulisnya. Jangan-jangan arata kan ya, macam tadi arata. Wa idza arata zawalan ni'am fakfurha. Jika Anda ingin hilangnya nikmat, maka kufurilah nikmat itu. Na'udzubillah tentunya. Baik, kemudian yang berikutnya, Qal. Sekarang darahnya ini dulu lah. Bukunya mana? Tak boleh lah macam tuh. Belajar akidah. Dulu di Damat ada yang baru belajar beberapa hari akidah, habis itu minta izin nggak mau. Katanya teman bilang lebih penting nahwu, katanya lughah, katanya. Akidah boleh nanti. Akhirnya akarnya tak kuat. Akhirnya jadi lembek. Akhirnya malah memusuhi sunnah. Ini penting. Ini hak Allah lebih tinggi. Masalah akidah. Tayyib. Qal wa idza betuliya sabar. Apabila diuji, maka dia bersabar. Ini yang kedua. Yang pertama,
Apa itu? Diberi nikmat, bersyukur. Yang kedua, apabila diuji, dicabar, maka dia bersabar. Qala Allahu Jalla wa Ala, ya enggak ada qalanya. Allahu Jalla wa Ala ya betalil ibad. Allah Jalla wa Ala itu menguji para hamba. Ya betalihim bil masaib, menguji mereka dengan musibah-musibah. Walana beluannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Baik, benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan berilah kabar gembira, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi ujian memang akan selalu ada. Allah mengatakan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cabaran, dan hanya kepada kamilah kalian itu dikembalikan. Bahkan apa? Hidup dan mati ini ujian, memang selalu penuh dengan ujian. Allah Ta'ala mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa dari kalian yang paling bagus amalannya? Akan selalu diuji kita. Makanya Imam Syafi'i ditanya, hal yumakanu rajul ayyuhuma khair lirrajul yumakan au yubtala. Mana yang lebih baik untuk seseorang? Diberi kemenangan ataukah diuji? Maka Imam Syafi'i mengatakan la yumakan hatta yubtala. Dia tidak akan diberi kemenangan sehingga dia diuji. Jadi memang ujian akan selalu ada. Qal wa yabtalihim bil makarih, menguji, mencabar mereka dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Nabi mengatakan apa? Hujibatil jannah bil makarih wa hujibati an-nar bisyahawat. Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Surga maksudnya adalah jalan ke surga, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jalan ke surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Sedangkan jalan ke neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang mengundang syahwat. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam surga, kita harus sholat dulu, kita harus setia, tidak berbuat syirik, tidak berbuat bid'ah, kita harus senantiasa menjalankan ibadah-ibadah. Tapi nanti hasilnya akan bergembira kita. Istirahat, rehat di surga yang seharinya adalah 1000 tahun. Di dunia paling kita berarti apa? Diuji berapa tahun? 1000 atau 2000 tahun? Tak sampai kan ya? Jarang sampai 100 tahun. Sudah hidup berapa ratus tahun? Iya? 1 tahun? Baru hidup 100 tahun? Oh, ini abang tua sangat. Jarang dari kita yang mencapai 100 tahun. Jadi ibadah sebentar, tak sampai 100 tahun insya Allah. Tapi nanti rehatnya seharinya 1000 tahun. Sementara di akhirat kita hidup kekal. Makanya apa itu? Diuji sebentar, bersabar sebentar. Insya Allah setelah itu kita akan bergembira dan berbahagia. Tayyib. Qal yabtalihim bil a'da, menguji mereka dengan para musuh, minal kuffari wal munafiqin, dari kalangan dan munafikun, dan orang-orang yang suka mengejek sunnah, mengejek Islam. Kita setia dengan ajaran Allah dan Rasulnya, tahu-tahu diejek. Nah, tak apa, ini ujian, ini harus bersabar. Ya kita membantah mereka, kita membimbing mereka ke jalan yang betul, dan seterusnya. Ini ujian memang. Fayahtajuna ila sabr, maka mereka memerlukan kesabaran. Wa adamil ya'as, dan tidak berputus harapan. Wa adamil qunuti min rahmatillah, dan tidak putus asa. Qunut sih syiddatul ya'as sebenarnya, putus asa yang amat sangat dari rahmat Allah. Seperti saudara-saudara kita yang mungkin di Syria atau di mana itu, yang di Lebanon, terutamanya lagi adalah yang di Palestina, diuji dengan ujian yang sangat mengerikan, menyakitkan, dan seterusnya. Apalagi sebentar lagi musim dingin, kasihan, di mana selimut, di mana tempat bernaung, di mana tempat berteduh, dan seterusnya, kasihan mereka. Ini memang ujian, sangat memerlukan kesabaran. Tapi jangan berputus asa dari rahmat Allah. Inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya kemudahan akan menyertai kesulitan.
Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan kemudahan setelah kesulitan. Tapi apa? Memang perlu bersabar dan mendapatkan pahala jihad insya Allah. Jihad menghadapi orang-orang kafir yang bengis dan jahat itu. Toyib. Yang penting apa? Bersabar dan mengharapkan rahmat Allah. Wa yasbutuna ala dinihim. Kokoh di atas agama mereka. Tidak goyang, tidak goyah, tidak mundur ke belakang setelah tahu kebenaran. Wa la yatazahzahuna ma'al fitan. Tidak yatazahzah, yaitu tidak menyingkir bersama fitnah-fitnah. Illam ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar. Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad seperti kesabaran ulul azmi dari para rasul, dan jangan engkau minta disegerakan azab untuk mereka, seakan-akan mereka itu pada waktu mereka melihat azab yang dijanjikan kepada mereka, seakan-akan mereka hanya tidaklah mereka tinggal di dunia kecuali sesaat dari waktu siang. Jadi ujian itu sebentar, setelahnya akan mendapatkan kemenangan yang hakiki. Cuma apa? Kuncinya adalah kesabaran. Tayyib. Sejak tadi bicara masalah kesabaran. Kesabaran itu mengandungi berapa rukun ya? Hampir sama dengan apa? Pembahasan dari Ibnul Qayyim terhadap masalah syukur. Kesabaran memiliki 3 rukun. Yaitu apa? Yaitu habsul qalb, yaitu menahan hati hatta la yatajazza, sehingga tidak resah dan berkeluh kesah. Wa habsul lisan anit tasakhut, menahan lisan jangan sampai marah-marah. Kemudian kata beliau yaitu habsul jawarih an syakil juyub wa latamil, apa itu istilahnya? Pipi apa pipi? Pipi apa bahasa Arabnya? Anak malah lupa sendiri. Latamil khudud, ya betul. Yaitu menahan anggota badan jangan sampai merobek-robek kerah baju ataupun menampar pipi. Jadi intinya kesabaran ada dalam hati, dalam lisan, dan dalam anggota badan. Asal dari kesabaran sendiri adalah apa? Yaitu al-habs. Habsun nafas, yaitu menahan diri. Menahan jiwa jangan sampai berkeluh kesah, menahan lisan jangan sampai marah-marah kepada takdir, mencaci maki takdir, dan menahan anggota badan jangan sampai melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan makna kesabaran itu sendiri. Tayyib. Kita cari titik yang sesuai mana? Ini semuanya koma ya. Paling tak kita cari perhentian yang sesuai. Wa yasbiruna ala ma yuqasun, dan bersabar terhadap perkara yang dihadapi, yuqasun, yang mereka hadapi, minal at'ab, yaitu keletihan-keletihan. Iya, berjihad letih, sholat pun letih, puasa letih, belajar pun letih. Tak ada orang yang lahir langsung jadi ulama sementara dia bukan nabi dan rasul. Perlu apa? Perlu kerja keras, perlu bersusah payah, mengorbankan segalanya. Tayyib, fi sabiliha, di dalam jalan. Ini anak tadi lompat juga. Oh, ada yang lompat sedikit ya. Au yastaslimuna lil fitan tadi, atau menyerah kepada fitnah. Sudahlah, disuruh apa saya ikut, walaupun apa menyelisihi dalil, daripada risiko nanti saya dicaci orang atau saya dibuang dari jamaah. Ini yastaslimun. Sementara kita dilarang untuk menyerah. Telah disebutkan dalil-dalilnya terkait dengan masalah ini. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Mereka tidak menjadi lesu terhadap musibah yang menimpa mereka di jalan Allah. Mereka tidak melemah dan mereka tidak menyerah. Dan Allah menyertai orang-orang yang bersabar. Ia tak boleh menyerah di jalan Allah. Kita adalah tentaranya Allah, pantang untuk menyerah, pantang untuk takut kepada para makhluk. Ubun-ubun makhluk di tangan Allah, bukan di tangan mereka sendiri. Tayyib, sampai kepada kalimat bi khilafil ladzina idza betuliya jaza, berlainan dengan orang yang jika diuji dia berkeluh kesah, wa tasakhot, dan marah-marah, wa qanita min rahmatillahi azza wajal, dan berputus harapan dari rahmat Allah azza wajal. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.